Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Omah obrolan jamaah. Setelah lama vakum dari podcast, kali ini kita kedatangan tamu dari Grojogan. Monggo, perkenalkan diri sebagai pemangku desa di Grojogan, Pak. Nama saya Rudi. Saya saat ini diberi umur 32 tahun. Sudah menjabat, Mas? Hah? Sudah menjadi jabatan ya di umur segitu? Jabatan Dukuh? Oh iya. Sebetulnya itu nggak perlu disebutin. Oke, Mas. Kita mulai obrolan kali ini memulai dengan topik pra-Ramadan untuk beberapa kegiatan di sekitar kita kan ada kegiatan seperti nyadran, terus padusan. Kalau menurut saya tuh kegiatan itu salah satu budaya dari Islam atau bukan ya, Mas? Sepengetahuan Mas Rudi ini. Terlalu to point. Sebetulnya kalau lihat perjalanannya ini momotnya nanti ke arah sejarah. Karena sadar tidak sadar kalau kita bicara tentang hal-hal yang semacam itu yang saat ini menjadi adat ya di Indonesia, khususnya Jawa sendiri, dulu merupakan tanah yang dimana di dalam wilayahnya itu beragama bukan Islam. Oh, Ya toh? itu jadi kayak masih apa ya, budaya dari agama yang dulu. Ya, banyak sekali budaya dari zaman dulu, agama zaman dulu yang kemudian diaplikasikan di dalam bersiar, semacam itu. Tapi kalau menurutku ya, Mas, soal itu tadi, itu malah ke arah positif toh, Mas, menjadi kayak hal-hal seperti pengingat kita sebelum Ramadan kayak gitu, Mas. Itu semacam boleh dikatakan seperti itu, tapi sebetulnya arahnya itu bukan ke sana. Bukan hanya sekedar pengingat saja bahwa Tuhan Gusti Allah dan Allah itu satu, esa gitu ya. Punyanya siapa-siapa gitu ya. Ya. Mas Uji punya, saya juga punya gitu kan. Ya, punya masing-masing. Ya, punyanya masing-masing. Tapi perjalanan ketika Islam masuk itu kan tidak serta-merta masuk kemudian orang-orang yang tinggal di tanah Jawa ini kan mau menerima, Mas. Betul nggak? Iya. Karena bagi mereka orang-orang dahulu itu pasti beranggapan ini adalah hal yang lain. Memulai hal yang baru itu kan susah juga ya, Mas. Susah. Banyak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa ini misro, ini bikin geger, bikin tidak tenang dan segala macam. Kemudian akhirnya mau tidak mau budaya yang sudah ada diikutkan dalam orang Islam itu bersiar. Mau tidak mau sehingga tidak bisa ditinggalkan. Ya. Jadi jalannya beriringan sehingga masyarakat itu paling enak nompornya apa toh? Gitu. Ya. Jadi orang-orang dulu itu cara siarnya orang-orang dulu luar biasa bagi saya. Iya. Karena dia sudah memikirkan bagaimana seorang manusia di tanah Jawa ini mampu menerima bahwa Tuhan itu satu, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga banyak sekali adat budaya yang dimasukkan di dalam orang-orang terdahulu itu untuk bersiar tentang Islam.
Itu dulu gitu. Hmm. Dari situ kemudian paling enak sebutannya apa iki? Iya, Cara iya. gampangnya ya. Gampang nih, Gampangane. lebih gampang eling-eling. Nah, gitu kan. Tadi temanya apa? Nyadran. Nyadran dan padusan. Nyadran dulu aja, Mas. Oke, nyadran dulu. Sadran. Nyadran itu kan ketika kita nyebut ke, aneh di nyadran gitu kan. Bener nggak? Heeh. Ayo nyadranan besok tanggal semene. Betul nggak? Nah, kita menyebutkan. Sebetulnya namanya bukan sadran. Bukan nyadran, tapi sadranan. Itu ada momot kata di situ yang sebetulnya dimasukkan orang-orang Islam ke dalam bahasa yang diminati orang tanah Jawa. Namanya sadranan. Oke. Dalam artian? Sebetulnya dia bilang sadarno. Oh, Karena disingkat lebih enak gitu ya? Ya, kebanyakan ketika kita ketika kita melihat prosesi sadranan ya, kita melihat prosesi sadranan. Sadranan itu di dalam sadranan ada yang dekat dengan makam, ada yang dekat dengan masjid, benar enggak? Iya. Sebetulnya di situ kita itu ada diajak untuk menyadarkan diri, sadarno. Artinya sadarkan dirimu sebelum kamu itu meninggal, mati. Mengingat mati, kan? Mengingat bahwa kewajiban kita itu apa di dunia ini. Sehingga kata itu yang mungkin akan lebih mengena digunakan untuk orang-orang zaman dahulu dalam mensiarkan agama. Kemudian dikemas lagi di dalam sadar tadi untuk menyadarkan apa sih yang bisa dimasukkan dalam sini gitu. Kan ada kegiatan, ada tahlil, kemudian ada sholawatan, ya kan? Kemudian ada majmuan, ada adum berkat, gitu. Biar gue berkatan gue ngono kayak. Itu sebenarnya cara saja, cara yang menjadi adat. Kalau dikatakan budaya, sebetulnya akan lebih kompleks lagi. Karena kalau momot budaya itu berarti di situ mengandung ajaran yang luar biasa, gitu. Sehingga saat ini ketika itu menyebutkan budaya, saat ini loh ya, kita ngomongin saat ini. Dulu mungkin itu memang sebagai sebuah budaya, gitu. Budaya yang disandingkan dengan bagaimana cara orang-orang terdahulu itu mensiarkan agama Islam. Kalau di daerah gunung gitu loh Mas, itu juga seperti itu, ada kayak, setahu saya ada kayak nyadran gitu, tapi di makam di kijing itu dibungkus pakai kain kafan. Pernah? Apanya yang dibungkus? Kijingnya. Oh, kafannya. Kijing dibungkus kain kafan putih-putih. Biasanya nek semisal lak di neng pantai ngono kae, kadang neng pinggir-pinggir kae ono makame. Kadang iki kaya nek terlalu ya wong awam delok iki ya meng iki ngopo to. Tapi aku pernah ketemu neng sosmed Mas ngono ki. Iki ada artian. Kuwi iki kaya jenenge nek dongarani dikemuli. Kijing dikemuli. Kuwi iki apa ya, aku rondo lali, tapi kuwi iki mengandung makna dan ilmu sih luar biasa loh Mas, tapi aku sempet lali. Tapi pokoknya iki kaya menghargai, kaya ngilingi nek oh iki perlu dikemuli. Ya walaupun nek secara kasarane wong turu, wong ra ono dikemuli, tapi kan kaya tanda kaya tak dhewe sebagai anak lah ibaratnya ahli warise itu isih pengertian karo sik wis ra ono. Secara singkatnya aku mengambilnya kayak gitu. Tapi ada hal-hal lain, tapi aku rondo samar-samar untuk mengingat. Kalau melihat hal semacam itu, kemudian kita mengimplementasikan hal-hal tersebut, ya, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan kita, yang paling pokok pertama adalah budaya yang ada di tanah Jawa ini. Itu adalah perwujudan bagaimana orang-orang dahulu itu menyembah Tuhan. Intinya di situ ya. Itu adalah sebuah simbol gambaran saja. Yang mana saat ini banyak, kalau ngomongin itu nanti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang jelas itu. Tapi kalau kita berbicara hal tentang masalah
apa sih maknanya gitu. Mm, Mungkin ke ke arah maknanya. makna. Oh. Oke, maknanya daripada hal-hal semacam itu, pemujaan gitu. Mm, Hal-hal semacam pemujaan sebetulnya pengingat bagi kita, kembali kepada pengingat dan sadar tadi. mm. Soalnya itu juga ada di momen kalau di sana ya nyadran ki Mas. Pas ku yo kegiatannya ono sik Ganti kapan tutup itu kan, ganti tutup apa namanya? yo kemulai Nisan. heeh, Ya. kayak gitu. Itu sebetulnya mengingatkan kepada kita yang masih hidup ya sebetulnya. Mm, Puncak terakhir kita mm. di dunia ini adalah Mati. mati. Kemudian kalau mati tidak berusahalah dalam keadaan suci. Kemudian kemul tadi itu kan kemul, kalau kita bicara kemul itu kan panjang, panjang kali lebar, betul nggak? Nah, ketika kamu mati itu ya kegowo, kegowo barang sing suci. Kalau kita bicara tentang itu ya. Jadi bagaimana kalau bahasa gaulnya sekarang ya bagaimana kita ini berlomba-lomba dalam fastabikul apa? Khairat. Berlomba-lomba dalam Kebaikan. Maka kalau kebaikan itu dapat tercapai, maka disimbolkan dengan warna putih. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi baju kita, itu ya selayaknya adalah amal dan perbuatan yang baik. Jangan sampai kotor. Sebagai Sehingga teman perjalanan ke akhirat itu ya Mas. Ya teman kita apa tuh? Ya cuma itu amal baik dan amal jariah, amal kebaikan dan segala macam. Iya. Gitu? Itu saja. Sehingga kalau kita bicara cara kita memaknai itu bagaimana ya kita memaknai kehidupan ini gitu. Umur nggak ada yang tahu, benar nggak? Benar. Umur nggak ada yang tahu, jodoh nggak ada yang tahu, rezeki nggak ada yang tahu. Sebetulnya kita itu disuruh untuk menikmati saja. Nggak boleh kita tafakur. Tafakur apa? Kurang paham Mas. Minim pengetahuan soal agama. Ya, kita pokoknya disuruh untuk selalu bersyukur. Gitu. Mudah dengan cara mengucap alhamdulillah. Yeah. Dengan berbuat baik kepada sesama, kepada makhluknya. Makhluknya kan luas, ada alam sekitar, ada hewan, ada pohon, tumbuhan dan segala macam. Sebetulnya kita hanya disuruh seperti itu untuk memperindah dunia saja. Gitu? Tapi ya kadang banyak orang-orang yang mensalahartikan bahwa lo ini membuat baik. Tapi tanpa berdasarkan apa yang baik menurut Allah, menurut Al-Quran dan hadis. Sedangkan hilang hidup itu kan berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam melangkahkan. Tapi kembali lagi kita hidup di mana gitu loh. Di mana bumi dijunjung, di situ langit dipikul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu. Kita nggak boleh sehingga kita terlalu keras. Padahal Islam itu luar biasa, adem, damai. Sehingga kalau kita keras berarti udah jauh dong. Dari apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri, gitu kan. Sehingga kembali lagi tentang adat dan budaya tadi, Mas Wahyi, adat dan budaya yang sudah ada di tanah kita ini nggak boleh kalau dihilangkan. Karena sebetulnya media saja. Media bagaimana kita mensiarkan agama Islam sehingga paham-paham yang sebetulnya damai mententeramkan itu dapat terwujud di tanah Jawa ini. Sekarang kita ngobrol tentang masalah sadranan. Sadranan itu ada di mana toh? Cuma di lingkup Jawa ya Mas kayaknya. Itu cuma di Jawa toh? Nggak ada di tempat lain. Sambil Mas, sambil rokokan gitu. Boleh ngerokok? Boleh. Santai. Ini ronto sepaneng dan. Cuma di lingkup Jawa toh, bener gak? Iya. Nggak ada di Jakarta ya, kone. Loh, kayaknya nggak ada. Maksudnya Jawa itu orang Jawa Barat bilang ke Jawa itu yang dimaksud Jawa Tengah dan Yogyakarta loh. Iya, cuma lingkup sini toh. Iya. Udah pakai bahasa logat-logat kita Jawa. Iya. Medok Jawa gitu. Sehingga kembali lagi tentang masalah sadranan itu
kok cuman ada di sini, di tempat lain aja nggak ada kok gitu kan. Itu nggak perlu diperdebatkan karena memang di tanah Jawa itu mau diakui dan tidak diakui dulu bukan agama Islam awal masuk di sini. Sudah ada manusia di sini itu bukan agama Islam gitu loh. Yang dimana cara pemujaan mereka itu sebetulnya hampir sama dengan cara orang Islam pemujaan. Namun tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak berdasarkan syariat yang tepat ya Mas. Ya, bukan tepat. Kalau kita ngomongin tepat lagi nanti susah. Berdasarkan syariat yang ada di Islam gitu. Kalau kita ngomongin tepat nanti karena kan banyak sekali tuh narasumber gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang masalah itu banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa menurut hadis ini, menurut hadis ini, menurut hadis ini, betul nggak? Yang pecah-pecah. Ya seperti itu. Walaupun semuanya juga benar gitu. Ya. Bukan doif gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau sudut pandangku delok kegiatan ya kayak itu tadi apa ya Mas? Budaya atau adat jadinya kayak padusan terus nyadran kayak gitu. Budaya yang kemudian menjadi adat istiadat. Adat istiadat itu kan hal yang sering dilakukan. Contoh madang. Madang itu sudah madang makan nggih? Makan itu kan ada dua cara sekarang saat ini. Benar nggak? Ya. Dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendok garpu. Dulu nggak ada. Dulu makan itu kulupan namanya. Kulupan itu pakai tangan. Wes, makan itu kulupan. Ya, seperti itu. Sehingga itu menjadi adat karena sering kali dilakukan. Oh, ya. Gitu. Kalau kita ngomongin kalau budaya ya budayanya kita makan. Ya. Bagaimana kita makan gitu. Kalau adatnya ya setiap hari kita kerjakan gitu. Jadi budaya itu puncak tertinggi ketika kita ngomongin adat istiadat dalamnya, kemudian ada apa saja di dalam budaya itu. Nek dikembangin meneh iki sebenarnya maknane jero banget ya Mas nek kaya sesimpel kaya saiki contohnya sih ada dan baru akan dimulai di pra Ramadan ini nyadrani wong biyen ki jebul ki apa ya kaya mengartikan hidup lakoni urip ki ngrasake iki kene luwih Islam kaya wis nglakoni kuwi sik. Itu tadi kita ngomong soal itu sebetulnya gini. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa itu budaya atau agama yang sudah ada di tanah Jawa ini itu sudah mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Sudah diakui dulu di sini. Namun caranya berbeda dengan Islam. Sehingga agama yang terdahulu yang ada di tanah Jawa ini disempurnakan oleh agama Islam. Sehingga Islam ini tidak merubah semuanya. Semua budaya, orang Islam menyebutnya budaya yang sudah dilakukan orang-orang yang beragama terdahulu gitu. Agama terdahulu tidak dirubah. Contoh, kalau kita melihat gamelan di Islam sudah jelas, gitu, bahwa musik itu haram, benar nggak? Tapi ketika kita melihat bahwa musik itu tidak haram di mananya, ketika musik itu di dalamnya adalah syiar, kita susah bilang itu haram, karena silaturahminya ada, benar nggak? Kemudian kajiannya ada, kemudian apalagi ya? Ya intinya di silaturahmi, kajian, kemudian kalau kita ngomong ya interaksi lah, ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan Islam itu menganjurkan sekali tentang masalah silaturahmi. Nah, di dalam sadar sendiri juga hal yang terjadi seperti itu. Benar nggak? Benar. Kita dikumpulkan. Ya, dikumpulkan jadi satu, kemudian di dalamnya disusupi. Ajaran-ajaran Islam untuk mengingat atau mensadarkan diri bahwa nanti itu kita akan mati. Benar nggak? Benar, Mas. Nah, ketika kita mati, apa yang perlu dibawa? Amal jariah. Cara mengingat Allah bagaimana?
bener nggak? Cara mengingat Rasulullah bagaimana, seperti itu. Hmm. Kemudian ada berkatan. Berkat itu sebetulnya bukan namanya berkat, berkahan, berkahan yang diwujudkan, gitu. Jadi Gusti Allah itu kan berkahi gitu kan ya. Heeh. Nah, berkatan itu suatu hal yang diwujudkan seperti ini. Hmm. Ini berkat, bisa disampaikan berkat. Oke, tapi sebetulnya adalah berkahan. Ya. Berkahi Gusti yang diwujudkan, diperjelas oleh agama sebelumnya. Gitu. Jadi enek suguhan, enek wedangan, gitu. Enek takiran dan segala Tak kira macam. ini sih gue beras ya Mas. Kok beras? Lah? Makanan. Oh, sik Maka- diwadahi nganggo Takiran itu nggo nanti di godhongan. dalamnya banyak sekali, ada putih, ada sego gurih, ya Soalnya ana dagingnya. saiki wis tempat gue ora nganggo kok ngono Mas. Nek di tempat kami di Grojogan khususnya sendiri nggih, Ya. itu masih ada. Oh. Karena kami mengakui bahwa di dalam kita bersiar Heeh. paling kepenak di dengan membawa budaya Hmm. atau kesenian. Itu kami sudah menganggap bahwa adat istiadat itu adalah pola seni sebetulnya. Wong nek uripe nganggo seni, ki enak mlakune Mas. Serius nih. Kalau orang tanpa seni hidupnya, ya ora enak no. Artinya gini, dalam kita menjalani kehidupan itu kan ada pola seni ya. Jadi piye uripmu kan? Pertanyaannya piye uripmu, penak endi? Penake kepiye kan seperti itu. Ora penak jamanku ngono. Nah, saiki kalau kita bilang seni, saiki po yo sampean tangi turu madang, Ya. bar madang buat gawe, kemudian mulih, ya bar mulih madang meneh. Monoton. Itu kan akhirnya terjadi hal-hal yang biasa sampean lakukan kemudian menjadi yang menjenuhkan gitu. Tapi kalau hidup dengan seni enggak, kita mengakui bahwa ketika saya itu bisa jalan, keseniannya di sini. Ketika saya itu bisa jalan, bahwa saya yang menjalankan itu adalah Gusti Allah. Duh, piye kuwi? Seperti itu. Jadi pengakuan kita, kesadaran kita akan siapa kita sebetulnya. Paham enggak? Makanya nek sadaranan, disadarke sik kowe iki sapa lho? Kowe iki mek makhluk Gusti Allah gitu seperti. Iya. Seperti itu. Kowe iki makhluk Gusti Allah lho, sehingga kamu itu enggak boleh sombong. Iya. Kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah gitu. Iya. Mengakui bahwa kamu itu adalah aku ki makhluk Gusti Allah gitu. Sehingga sakarepe Gusti Allah wae lah paling kepenak seperti itu. Ketika Gusti Allah ngendika, betul? Oh, berarti nek Gusti Allah ngendika itu seperti ini. Kita tanggapi aja, kita dengan kesadaran diri bahwa iki saya iki menungso. Ketika roh saya dijabut wis dadi apa? Segumpal Tanah. darah. Oh, darah. Iya. Diciptakannya dari situ kan kita. Iya. Dan dari tanah liat. Kan kan itu Iya. Gitu? Artinya kan udah gak ada apa-apa lagi di dalam situ kecuali roh tadi kan. Nah, kalau kita sadar sehingga kita mampu menyerap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan penerapan pola ajaran agama yang baik. Kita bisa menerapkan kehidupan dengan penuh dengan seni. Gitu. Makanya di tanah Jawa ini yang namanya budaya, kesenian semacam itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Ya karena di situ kita sudah dikenalkan kok dari dulu. Gitu. Ya, dari sebelum nenek moyang. Ya, sebelum Ada Islam. Ya, Islam masuk di tanah Jawa ini sendiri pun sudah ada hal-hal semacam itu. Namun concernnya masih kurang kepada hal yang diajarkan di Islam, sehingga Islam masuk untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kalau iki mau aku nangkep Mas. Kayak kan nek Ramadan kan bulan suci toh Mas. Terus nyadran sadar. Kita memulai untuk ke arah bulan yang suci itu harus mengingat dahulu. Iya toh. Iya toh? Betul. Terus bari kuwi ono padusan membersihkan. Kita sudah mengingat tentang Allah, berarti kita memulai dengan membersihkan. Jadi di bulan Ramadan tuh ya kudu kelingan, ya kudu resik menjalani di bulan suci. Ya, itu berarti akhirnya ketika orang Islam itu merindukan, merindukan bulan Ramadan. Ketika kamu merasa rindu, apa yang kamu rindukan? Gitu kan pertanyaannya. Iya.
Kalau kamu itu rindu kan berarti rindu kepada hal yang baik. Mestinya kan seperti itu. Rindu kepada yang baik. Sehingga kalau hal yang baik itu dirindukan, tidak boleh dikotori. Makanya nek sadranan untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita mau memasuki bulan Ramadan yang disucikan, yang disakralkan, itu harus dengan keadaan yang bersih. bersih, sadar. Karena sadar tadi, Uh, kalau nggak sadar nggak akan bersih. ya, Kenapa? Karena tidak mengakui bahwa wah aku ki menungso sing kebak putih. yeah, Paham ya? paham. Nah, akhirnya disadarkan dulu, wes sadar loh. Kamu tuh sebelum mati, gitu, kamu tuh harus dalam keadaan bersih, gitu. Artinya bersih dalam hal banyak, memuasakan diri dari nafsu-nafsu yang ada, Ya, itu sehingga perlu disadarkan. Bagaimana menungsoi paling wedi lopo? Mati. Bener nggak? Setuju nggak? bener. Eh? Wedi aku ya nek mati kadang saya kepikiran, wah, kadang Aku, menungso iki sih, aku dhewe iki sih reget tapi kok nah, kadang sing nglakoni reget. Iya, angel Mas le ame menyadarkan diri dengan untuk kembali lagi gitu. berarti setuju nggak? Setuju, masih takut Mas. Kalau kamu masih merasa takut itu berarti manusiawi. Iya, Yang artinya berarti kita perlu belajar lagi tentang agama, iya. gitu? Agama Islam. Agar apa? Agar ketika saya nanti mati, ketika dan ditanya oleh malaikat, Iya. man buka, saya bisa jawab gitu loh. Iya. Gitu? Intinya di situ. Nah, itu perlu dipelajari. Iya. Bagaimana ketika saya nanti mati kok bisa jawab man buka, gitu. Jangan sampai persiapan itu telat, gitu. Iya. Gitu. Telat artinya telat itu Setelah enggak gini. Telat itu kadang kita melihat anak-anak muda sekarang. Oh, sesuk wae lah umur 45 tahun. nek tobat esuk enek serondo tuwa, Wis wis tua, ada anak dan sebagainya. Padahal itu hal-hal yang salah. Gitu. Iya, Artinya ketika kita sudah balik itu harusnya kita belajar. sudah mulai kita untuk Belajar, menjalankan, ya. belajar dan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama Islam untuk menuju ke dalam hal yang baik. Gitu loh. Jangan sampai enggak. Itu. Kadang yo cah enom iki seneng keblinger penak endonya. Kadang seneng hahi, seneng meng nakale, kadang sok lali karo sik gawe urip kayak ngono iki. Gini, kalau kita ngomongnya keblinger itu janjane enggak keblinger, Mas. Oh, keliru. Enggak, karena gini, masa muda itu harus dinikmati loh. Enggak boleh enggak. Gitu. Tapi cara mengaplikasikannya yang salah. Yeah. Padahal di Islam itu banyak sekali ajaran-ajaran yang mengasihkan tuh. Tentang bagaimana ngopeni rasa, tentang bagaimana ngopeni apa namanya diri gitu. Sebetulnya di Islam itu diajarkan. Namun kita kadang egois. Ya. Kita egois dengan diri kita sendiri sehingga menganggap hal-hal yang nyon sewu saat ini yang dilarang oleh agama kita bahkan dilakukan oleh teman-teman kita. Itu menganggap bahwa itu ya yang benar ki ngono kuwi. Yang salah itu ketika saya itu saat ini aku tak mencari jati diri saya. Nggak ada yang tahu jati diri saya itu seperti apa. Dan rung tekano mati rung mesti ketemu tuh Mas. Loh iya no Mas. Nggak bisa kita ngomong ke jati diri dan sebagainya itu nggak bisa. Jadi kita ngomongin sadranan bahwa sadranan itu adalah cara. Ya. Cara bagaimana orang-orang terdahulu itu mengumpulkan dan mensiarkan agama. Itu cara saja. Sehingga bagaimana caranya dalam iki ben iso Islam. Sing kafah itu piye? Seperti itu. Saat ini kan banyak ada pengajian ya, ada sholawatan, kemudian ada tafsiran, kemudian ada kajian dan segala macam itu. Ayo kita ikuti bersama. Itu hal menuju kesadaran itu di situ tempatnya. Jadi tidak harus menunggu momen bersama itu sebelum Ramadan tok le sadar ya. Jangan sampai hanya sekedar saat akan Ramadan saja sadar. Setelah Ramadan nanti piye kan pertanyaannya di situ. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Mungkin itu tentang sadranan. Nanti bisa dilanjut lagi tentang sadranan itu sebaiknya kemasannya bagaimana. Iya, kayak gitu. Soalnya banyak momen-momen kayak gini tuh kadang kita lupa juga Mas menyangtok tapi